Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Interview kami dan yang paling pertama kita sampaikan, prinsipal kita juga nggak hadir di sini karena kan ini sifatnya cuman e-court ya, dia kan sifatnya cuman e-court dan cuman pemberitahuan by elektronik. Jadi alhamdulillah sekarang sudah diputus permohonan talak cerai dari Arya Saloka, Mas Arya Saloka, dan sudah dikabulkan permohonannya, sehingga untuk selanjutnya nanti tinggal ikrar tarak. Sudah sih, mungkin itu aja karena ini sifatnya kita belum terima salinan putusan juga dari pengadilan, dan saya pun baru di court saya baru terupload itu putusan tadi sekitar jam 12-an. Nah, kurang lebih amar putusannya seperti itu. Sekarang saya kembalikan kepada rekan-rekan media kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Tapi sudah tahu hasil dari putusan? Sudah diterima permohonannya. Permohonannya dikabulkan gugatan kita, terus habis itu diizinkan untuk mengikrarkan talak cerai oleh pihak pengadilan atau majelis perkara akuo, sehingga nanti kita tinggal menunggu langkah selanjutnya bila mana tidak ada verzet, dan kemungkinan besar tidak akan ada verzet karena kan putusan ini diputus secara first take dan tidak dihadiri oleh termohon. Namun di belakang kita sebagai kuasa hukum sama-sama tahu bahwasannya hubungannya sebenarnya ya baik-baik saja, perceraiannya tidak ada defense atau tidak ada counter dari pihak termohon, sehingga kita masih menunggu putusan ini ingkrah gitu. Udah ada penentuan pembacaan ikrar talak sendiri, Pak? Belum, karena kan setelah dia diajukan tuh setelah ingkrah 14 hari setelah ingkrah itu putusannya sudah dianggap diberitahukan kepada para pihak gitu, 14 hari setelah itu gitu. Nanti Arya berarti harus wajib ya, Bang? Iya. Kalau untuk ikrarnya dia wajib harus hadir. Bang, hak asuh anak gimana? Untuk hak asuh anak ya sebagaimana keterangan founding partner kami Pak Noveriski dan hasil dari fakta-fakta di persidangan, itu hak asuh anak jatuh kepada Putriana. By law memang di bawah dari 12 tahun hak asuh anak jatuh kepada ibunya. Kalau untuk nafkah kita tidak perdebatkan di situ, dan kita juga tidak ada petitum atau posita yang membahas terkait dengan nafkah. Jadi nafkah itu semuanya kita kembalikan kepada para pihak, termasuk prinsipal kami. Bang, ini kan bisa dibilang dari awal mulai persidangan, dari persidangan pertama hingga sekarang putusan, berarti pihak Putriana tidak tampak hadir juga ya, Bang ya? Betul, tidak hadir, dan sudah diputus juga di dalam putusan di situ dijelaskan bahwasannya panggilan itu sudah secara patut dikirim dan diterima. Gitu. Bang, Arya sendiri mendengar putusan ini gimana? Tersampaikan apa gimana? Ya beliau selalu mendoakan yang terbaik lah untuk langkah ini. Jadi responnya juga ya siapa sih yang ada respon cerai senang gitu, nggak mungkin kan. Jadi kalau respon dari Arya sendiri ya beliau cuman berterima kasih kepada kita karena kita kuasa hukumnya menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang dipermohonkan oleh klien kami. Gitu sih. Dia ngerasa lega nggak karena permasalahannya selesai? Sebenarnya kalau dibilang lega nggak lega, ya itu kan saya nggak bisa jawab ya. Tapi sepengetahuan kami ya mungkin ya langkah hukum ini memang jalan satu-satunya saja yang memang harus ditempuh. Tapi kalau dikata lega atau enggak, ya semua juga pasti punya bebannya sendiri gitu.
Bang mengabulkan isi gugatan berarti ada dugaan pihak ketiga isi gugatan. Oh, kalau itu nggak ada. Sampai sekarang dari fakta-fakta dan evidence yang kita terima itu nggak ada sama sekali keterlibatan pihak ketiga. Gitu. Jadi by law memang kalau memang sudah tidak ada evidence yang diajukan kepada kami ya kita jalankan sesuai prosedural aja gitu. Bang, meskipun tergugat nggak pernah hadir dalam persidangan gitu ya. Komunikasi tadi masih jalan sama Bang Arya? Kami? Dengan Kalau itu sepengetahuan kami komunikasi pasti ada, tapi melalui apanya kita juga nggak tahu dan secara detailnya kita juga nggak tahu. Yang saya ketahui adalah komunikasi antara termohon dan pihak pemohon Arya atau Mbak Ana gitu itu baik-baik saja sampai sekarang. Maksudnya tidak pernah ada manuver atau defensif yang memang sangat penting dimasukkan dalam pokok perkara ini. Itu sih. Bang, ini kan bisa dibilang kasus diserahkan ke pihak Putri Ana sendiri. Dari perjalanannya sendiri sempat ada batasan nggak sih untuk Bang Arya bertemu dengan anak-anaknya? Kalau itu kita juga udah tanya dan kita juga udah mungkin kita juga udah pernah sempat jelaskan bahwasannya tidak ada sama sekali schedule yang ditentukan atau enggak kesepakatan yang ditentukan untuk merawat Ibrahim, anaknya daripada Arya dan Ana gitu. Jadi diberikan keleluasaan lah untuk merawat, mendidik, terus juga ya itu diberikan diberikan kesempatan seluas-luasnya dan selebar-lebarnya gitu, kepada para pihak sendiri. Bang, berarti peluang banding dari pihak tergugat kalau itu saya nggak bisa jawab. Kalau itu saya nggak bisa jawab karena ini kan first take putusannya, jadi nggak ada banding, mungkin first Z. Nah, di perlawanan itu sampai dengan saat ini tidak pernah ada kita mendapatkan informasi bahwasannya akan ada perlawanan atau tidak pernah ada. Tapi saya nggak bisa menjamin bahwasannya ini tidak ada first Z gitu loh. Gitu sih. Tapi yang saya harus tegaskan, perceraian ini memang diambil berdasarkan berdasarkan itikat baik, dan memang yang diceritakan kepada kami juga hubungan antara mereka tetap baik, apalagi untuk menjaga pendidikannya anaknya, kesehatan dan lain-lainnya. Itu sih. Udah, siapa? Oke. Namanya Bang? Afla Abdurrahim. Abdurrahim. Iya. Oke. Bang, satu lagi Bang. Iya. Harus naik iyo. Iya sih Bang. Bukan kita ya. Ratingnya 2 digit ya? Bang, namanya Abdurrahim aja Bang. Iya. Ibrahim. Afla Abdul. Bang, boleh jelasin untuk agenda putusan hari ini yang ikut seperti apa nih Bang? Iya, jadi sekarang itu agendanya pembacaan putusan, dan isi putusannya atau amar putusannya permohonan talak cerai dari Mas Arya diterima, dan putusannya diputus oleh Majelis Hakim Akuo. Itu putusan first take, mengingat sudah dipanggil secara patut pihak termohon untuk menghadiri persidangan, namun memang tidak menghadiri persidangan sampai dengan sidang terakhir ini. Gitu. Poin-poin dari isi gugatan putar. Nah, isi gugatan dari Arya Salka sendiri apa aja sih Bang? Kalau isi gugatan itu permohonan talak cerai dengan alasan sikok, dan memang sudah tidak lagi sevisi dan semisi. Terus habis itu yang terakhir adalah memberikan hak asuh by law, memang dan sudah disepakati juga oleh Mas Arya dan Mbak Ana, itu jatuh kepada
Mbak Ana itu sendiri. Udah sih itu aja isinya. Emang dari awal udah kesepakatan untuk asuh anak, emang selalu kan untuk ke ibunya kan? Dari awal kayak gitu atau gimana? Memang sudah disepakati dari belakang dan memang Mas Arya ini sangat menghormati hukum yang berlaku ya. Jadi tapi kan dengan catatan Mas Arya juga ikut mengurus anak dan memang diberikan kesempatan seluas-luasnya juga oleh Mbak Ana kepada Mas Arya untuk sama-sama mengurus atau merawat Ibrahim. Ada perjanjian bang untuk berapa kali ketemu, untuk berapa kali di... Oh nggak ada, sama sekali nggak ada timeline yang atau schedule yang dibuat untuk merawat anaknya Mas Arya itu sendiri. Kalau untuk harta gono gini ada nggak sih bang? Oh nggak ada, itu juga nggak ada sama sekali. Jadi nggak ada kita bahas juga terkait harta gono gini. Dan sampai sekarang yang kita mohonkan hanya permohonan cerai dengan itikat baik ya, dengan itikat baik dari pemohon. Gitu. Emang dua-duanya emang udah niat bercerai? Betul. Kalau itu ya. Kan kalau di berita di luar sana kan pihak Mas Arya sendiri kan ada wanita ketiga. Nah kenapa ini Arya yang mengajukan gugatan gitu? Sebenarnya ya itu tadi saya juga sudah jelaskan, di luar sana tuh terlalu banyak simpang siur yang memang mengarahkan kepada pihak ketiga. Tapi kan di sini saya membaca evidence dan semua bukti yang ada ataupun fakta-fakta hukum dari saksi pun tidak ada satupun yang mengarah ke pihak ketiga. Jadi memang karena sudah tidak lagi sevisi dan misi saja itu. Jadi tidak ada sama sekali campur baur dari pihak ketiga. Gitu. Kalau itu karena perbedaan visi dan misi ya pergesekan pasti ya ada lah, itu kan di evidence kita juga kita sudah lampirkan di permohonan kita. Kenapa dari pihak Arya bang yang menggugat? Ya mungkin kembali lagi ya karena kenapa dari pihak Mas Arya yang menggugat, karena ya Mas Arya kan sebagai pemimpin rumah tangga juga, beliau juga ya sama-sama tahu juga memiliki karakter yang memang ya pengen bertanggung jawab dan sangat menghargai proses hukum yang berlaku gitu loh. Dia tuh sangat menghargai itu peraturan apa tuh, dia sangat menghargai sehingga si Mas Arya ini ya beliau menentukan bahwasan ya udah saya saja yang mengajukan ini gitu loh. Saya saja mengajukan permohonan ini. Itu murni memang seperti itu tanpa ada edukasi hukum di belakang ya. By law itu memang diperbolehkan dan memang ujung-ujungnya pasti ya persetujuan dari suami bagaimana atau para pihak gitu loh. Apakah ada pergesekan atau enggak gitu loh. Kalau untuk nafkah mutlakan untuk perceraian itu enggak ada sama sekali, sudah disepakati secara terpisah oleh Mbak Putri Ana dan Mas Arya Saloka. Kalau nafkah untuk anak itu juga enggak ada, tapi para pihak sepakat bahwasannya mereka akan semaksimal mungkin untuk mendidik, merawat dan seterusnya untuk kebaikan anak. gono gini ada di gugatan? Gak ada sama sekali. Bang, ini kan maksudnya dari awal si Putri Ana ini kan nggak pernah hadir. Mungkin Arya ada bertanya nggak sih kenapa tidak pernah hadir atau? Secara spesifik kita nggak tahu ya, karena itu kan komunikasi juga nggak ke kita. Jadi itu komunikasi direct langsung pihak Arya, pihak Mas Arya dan pihak Mbak Ana. Jadi kalau ditanya itu ya kita jawabannya nggak tahu. Tapi balik lagi, karena dengan itikat baik dan untuk kebaikan para pihak, jadi mereka memang ya sudah ibaratnya mereka tuh sudah diserahkan semua ke pihak yang berwenang gitu loh, yaitu pengadilan. Jadi nggak terlalu berdrama juga di akhir-akhirnya gitu loh, karena ya balik lagi mereka cuman fokus di Ibrahim. Berarti tidak ada kemungkinan untuk Verzet. Iya, jadi kemungkinan Verzet, kalau boleh saya berpendapat, kemungkinan Verzet kemungkinan sangat kecil. Namun saya tidak bisa menjamin bahwasannya ini tidak akan ada Verzet gitu loh, karena itu hak dari para pihak ya. Untuk ini kan
baru diputus, apa sudah komunikasi belum untuk abang dari abang ke Arya? Sudah. Kebetulan tadi kan diputus siang tadi ya, sekitar jam 12-an ya, kalau saya nggak salah. Tapi kebetulan tadi saya ada agenda meeting, jadi meeting online, jadi saya juga nggak terlalu banyak ngomong ya. Jadi intinya sih yang pasti udah saya sampaikan, dan respon dari Mas Arya ya, beliau selalu berdoa semoga jalan ini menjadi jalan yang terbaik dan selalu dilindungi para pemohon, anak dan lain-lainnya gitu. Itu sih.